warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Lutfiana Dewi, PS Agribisnis 5A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor, mata kuliah perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada metode pembayaran ekspor, terdiri dari 4. Yang pertama yaitu advance payment, yang berarti pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua yaitu letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atas perintah buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran secara tertentu. Yang ketiga yaitu open action, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat yaitu konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Yang selanjutnya yaitu ada letter of credit. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan untuk keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual, sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Yang selanjutnya yaitu fungsi letter of credit. Fungsi letter of credit terdapat 4. Yang pertama yaitu merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat yaitu membantu instrumen bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu letter of credit. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya terbentuk. Di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu surat atau mail LC, telex atau kabel LC. Yang ketiga yaitu the Suite of Wonderwave Interbank Financial Telecommunication. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan letter of credit. Ada 5 keuntungannya. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, yaitu penjamin atas pembayaran adalah bank, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum terpenuhi. LC memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kelemahan. Kelemahan LC ada 3. Yang pertama yaitu kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, yaitu ada bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pembukaan LC. Hal-hal yang diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama, di sini ada 16. Yang pertama, nama, jenis, dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah reversible, irreversible, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimporkan, termasuk jumlah dan harga per unit. Yang ketujuh yaitu syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CPR, CIF, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu
perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Selanjutnya, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir. 13, tanggal jatuh tempo LC. 14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel, atau SWIFT. Yang ke-16, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Berikut contoh permintaan pembekuan LC import. Di sini memiliki contoh-contoh yang sangat lengkap sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung yang pertama itu pembeli atau importir. Disebut juga account party atau akun buyer. Pihak yang memohon pembukaan LC dari bank. Kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank. Yang kedua yaitu ada penjual atau eksportir. Disebut juga seller. Pihak kepada LC diterbitkan atau dipergunakan. Pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Yang ketiga yaitu bank pembuka atau penerbit LC. Disebut juga opening bank, yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC, yang mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila mana diminta. Yang keempat yaitu ada bank penerus LC, bank yang memberitahu atau mengadviskan meneruskan LC dan menegaskan kebenaran autentikasi dari LC tersebut pada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Yang kelima yaitu ada bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Bank yang bertindak sebagai confirming bank yaitu menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa LC tersebut otentik, dan bila mana importir atau opening bank tidak melakukan pembayaran, maka bank kedua ini akan membayarnya. Yang keenam yaitu bank pembayar. Bank yang namanya disebut dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada eksportir, asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat LC. Yang ketujuh yaitu bank yang menegosiasi. Bank biasanya namanya tidak disebut dalam LC, yang menyetujui untuk membeli vessel dari beneficiary atau eksportir. Eksportir dapat menegosiasi wisselnya kepada bank lain yang berada dari paying bank dan tercantum dalam LC. Walaupun kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda, bila mana kelak ada masalah dari pengendaliannya. Yang kedelapan yaitu bank yang diminta mengganti pembayaran. Bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka untuk penyelesaiannya permasalahannya biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut reimbursing bank. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama yaitu perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan, menerima barang-barang dagangan dari shipper atau eksportir dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut, menerbitkan BL atau surat bukti muat barang. Yang kedua yaitu bea dan cukai atau pabean. Bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila mana ketentuan-ketentuan pabean telah dipenuhi. Bagi eksportir, pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak yang memberikan izin barang untuk dimuat di kapal.
Yang ketiga yaitu perusahaan asuransi yang mengasuransi barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan. Yang keempat yaitu badan pemeriksa. Badan pemeriksa yaitu yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah, dan barang tersebut. Yang terakhir yaitu badan penelitian lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria pokok yaitu ada 16. Yang pertama yaitu authentic LC, applications, issuing bank, date of issuance, data and place of or expiry, transferable credit, confirmation, amount, eligibility, draft, participant, dan transparent, insurance, transfer details, description of good, trade of time, presentation period. Berikut contoh kontrol set LC. Dokumen utama dalam LC ada 4. Yang pertama draft null, commercial invoice null, packing lead null, dan polis asuransi. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.